Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Jadi, pondok pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional di Indonesia itu merupakan bagian integral dari lembaga keagamaan yang secara unik memiliki potensi yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Jadi, hal tersebut dapat disimak dari uraian sebelumnya bahwa eksistensi pondok pesantren yang menegaskan bahwa dari segi manajemen dan pengelolaannya bersentuhan langsung dengan pendidikan keagamaan, yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang beberapa pasalnya merupakan penyelenggaraan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, atau juga bisa menjadi ahli ilmu agama. Jadi pendidikan keagamaannya itu dimaksud yaitu pondok pesantren sebagai yang diatur dalam pasal 55 pasal 26 ayat 2, yaitu yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah. Di samping itu, pondok pesantren juga tujuannya untuk menciptakan insan yang takwa serta berkomponen lainnya, yaitu sebagai manusia yang memiliki keahlian. Jadi di sini dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 3, yaitu adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas 6 ayat 25 yang di dalamnya termasuk pula tentang kedudukan pendidikan agama, yakni pendidikan di pondok pesantren terutama bila dicermati ayat 1, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai kemanusiaan, kultural, majemuk dan bangsa. Jadi di sini pengembangan dari segi internal. Jadi di sini dalam upaya pengembangan pondok pesantren tampaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dari pengembangan dari segi eksternal dan dari pengembangan dari segi internal. Jadi pengembangan dari aspek eksternal dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, tetap menjaga agar citra pondok pesantren di mata masyarakat, khususnya mutu keluaran atau output pondok harus mempunyai nilai tambah dari keluaran pondok pendidikan lainnya yang sederajat. Yang kedua, yaitu santri-santri dalam pondok hendaknya dipersiapkan untuk mampu berpotensi dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, yaitu pondok hendaknya terbuka terhadap setiap perkembangan pengetahuan atau temuan-temuan ilmiah dalam masyarakat, termasuk temuan-temuan baru dalam dunia pendidikan. Sedangkan dari segi eksternalnya, yaitu dapat dilakukan yang pertama, yaitu kurikulum pondok pesantren harus menepis anggapan yang bersifat dikotomi yang memisahkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Yang kedua, yaitu tenaga pengajar pondok pesantren untuk mengembangkan di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga, yaitu dalam pengembangan pondok pesantren di sini dari segi eksternal, yang ketiga, yaitu upaya memperdayakan pondok pesantren sebagai
pusat pengembangan potensi umat menjadikan sasaran pandangan pendidikan nasional yang signifikasi. Yang keempat yaitu sebagai lembaga pengembangan dan pembentukan watak pesantren dapat terus berdampingan hidup dengan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erina Khofifa, NIM T2018-5449. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua dan poin B, yaitu eksistensi pesantren dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, eksistensi pendidikan agama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 semakin kuat dan telah terakomodir secara tersurat dalam beberapa pasal yang cukup urgent dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia, dan juga sudah mencerminkan seluruh aspirasi agama yang ada di Indonesia. Mengenai pentingnya pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan pembangunan dapat dilihat dalam beberapa hal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, tujuan mengenai pendidikan nasional. Nah, dalam tujuan pendidikan nasional telah disebutkan bahwa pendidikan diarahkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, peran pendidikan agama dalam menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sesuai dengan tujuan di atas sangat dominan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan agama, yaitu mengajar ilmu-ilmu agama agar para pelajar atau mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua yaitu prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nah, prinsip penyelenggaraan pendidikan telah tercantum dalam pasal 4. Nah, prinsip ini itu sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan yang telah disesuaikan dengan urutan dengan tuntutan dunia pendidikan di era reformasi ini, dan juga seperti demokratis dan juga lain-lainnya itu. Dan juga keadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, yang ketiga itu hak peserta didik. Nah, hak peserta didik itu dalam setiap satuan pendidikan tertuang dalam pasal 12. Nah, dalam pasal ini telah diatur beberapa hak yang diberikan kepada peserta didik. Di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan agama. Nah, pendidikan agama bagi peserta didik sebagai hak asasi, sebagaimana hak agama pada manusia, dan undang-undang telah menjamin tiap-tiap agama memperoleh jaminan yang cukup. Pada awal pembahasan rancangan undang-undang ini telah terjadi kontroversi tentang pendidikan agama. Nah, banyak juga yang menolak adanya pendidikan agama yang diajarkan oleh orang yang seagama, terutama dari unsur non-Islam, dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Nah, tetapi sebagian besar warga negara Indonesia menghendaki untuk tetap adanya pasal tersebut yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengannya. Nah, yang keempat yaitu pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pasal yang belum diatur dalam undang-undang pendidikan sebelumnya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan keagamaan telah diatur dalam pasal 30. Nah, pendidikan keagamaan ini menurut pasal ini berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat. Menjadi anggota masyarakat yang memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya yang pernah dia pelajari semasa di sekolah. Nah, yang kelima yaitu kurikulum. Nah, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pasal 37 ini disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu minimal ada 3, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan juga bahasa. Nah, pendidikan agama pada saat ini itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serta berakhlak mulia. Nah, yang keenam yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Nah, pendidikan ini itu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kekhasan agama dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat telah dijamin dan dihargai dengan undang-undang ini, dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam
bertanggung jawab untuk membantu dan memberdayakannya. Masyarakat juga berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Nah, di samping itu, adanya ketentuan hukum yang secara tegas menjamin dan mewajibkan adanya pendidikan agama pada setiap kurikulum pendidikan. Nah, setiap jalur dan jenjang pendidikan serta lembaga-lembaga pendidikan agama telah diakui dan sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Pendidikan agama sebagai sarana memperbaiki keterpurukan bangsa akibat krisis multidimensi saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dwi Erina. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2003. Jadi di sini ada dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bagian menimbang telah disebutkan atas ditetapkannya undang-undang di bidang pendidikan, yaitu ada 5 alasan. Pertama, yaitu untuk mewujudkan pengamatan perintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, yaitu memberikan amanat kepada pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, yaitu untuk menjamin pemeran kesempatan pendidikan, yaitu meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan juga global. Yang keempat, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan dan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, yaitu maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C dan D perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Jadi dari kelima alasan tersebut telah tampak bahwa alasan nomor 1, 2, dan 4 tersebut konstitusional. Sedangkan alasan nomor 3 dan 5 yaitu cenderung membentuk norma-norma yang harus dipedomi dalam rumusan kaidah-kaidah hukum dalam setiap bab dan pasal yang dari undang-undang yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.